Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang komitmen mutu. Di sini ada dua hal yang harus kami jelaskan. Yang pertama adalah efektivitas, efisiensi, dan inovasi dan mutu. Kemudian di sini ada konsep efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu. Kita lihat konsepnya. Efektivitas adalah sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan yang ditetapkan atau berhasil mencapai apapun yang dilakukan atau dikerjakan. Efisiensi, jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasi. Kemudian di situ ada kita lihat gambarnya efisiensinya ya dari dulu sampai dengan zaman sekarang. Kemudian inovasi cara utama di mana suatu organisasi beradaptasi terhadap perubahan-perubahan di pasar, teknologi, dan persaingan. Ini ada pencapaiannya dari budaya tidak bisa antri menjadi bisa antri. Itu. Kemudian di sini mutu, apapun yang menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen. Menurut Edward Demay, nihil cacat, kesempurnaan dan kesesuaian terhadap persyaratan, kesesuaian terhadap spesifikasi atau disebut dengan mutu pelayanan kita sebagai ASN. Itu dia. Itu masalah konsep efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu. Selanjutnya, nilai-nilai dasar orientasi. Kita lihat nilai-nilai dasar. Yang pertama, manajemen mutu. Ada 4 yang harus kita ketahui. Apa saja dia? Yang pertama adalah kita lihat di sini. Aparatur negara sipil itu harus menjamin mutu sebagai pelayan. Kemudian kita lihat dalam total quality management atau TQM terdiri atas kegiatan perbaikan berkelanjutan yang melibatkan setiap orang dalam organisasi tersebut. Kemudian dalam organisasi juga kita lihat skema-skemanya seperti ini. Oke, kita lanjutkan. Teknik atau metode perbaikan mutu. Tekniknya adalah metode di sini adalah perencanaan, melaksanakan pemeriksaan, dan melakukan tindakan. Kemudian diagram sebab dan akibatnya. Kemudian nilai-nilai dasar orientasi mutu. Kemudian implementasi mutu dalam layanan publik. Dapat kita lihat dalam gambar berikut ini. Selanjutnya, pendekatan inovasi dalam pemerintah. Apa saja pendekatan inovasinya dalam pemerintah? Kita lihat di sini pendekatan inovatif dalam penyelenggaraan pemerintah. Bahwa esensi inovasi adalah perubahan. Hal ini mengandung arti bahwa ketika lahir sebuah inovasi, produk atau jasa, maka disitulah terjadi perubahan tersebut. Kemudian peningkatan produktivitas ASN. Istilah produktivitas dapat dimaknai dari dua sisi, yaitu proses dan hasil. Kemudian dapat kita lihat di sini bagian dari input peningkatan produktivitas, ada proses, ada inputnya, dan ada outputnya. Begitu. Selanjutnya yang terakhir adalah contoh alternatif solusi untuk mengukur produktivitas. Itulah yang ketiga. Itu pendekatan inovasi dalam pemerintah. Selanjutnya kita bahas adalah aktualisasi inovasi dan komitmen mutu. Membangun komitmen mutu dalam penyelenggaraan pemerintah. Apa saja itu? Yang pertama adalah landasan komitmen mutu. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam landasannya. Itu untuk peningkatan mutu pelayanan publik dibutuhkan 7 aspek penting. Di antaranya reputasi budaya, sumber daya yang dimiliki, kemudian kejelasan mandat dari organisasi, kemudian insentif, kualitas, dan fleksibilitas. Kemudian komitmen mutu dalam pelayanan di tempat kerja. Apa saja itu? Dapat kita lihat ada 16 poin yang harus kita terapkan dalam pelayanan kerja, termasuk komitmen dan konsisten dalam visi dan misi. Ini dia. Kemudian ada perbedaan inovasi sektor publik dan swasta. Dapat kita lihat dalam tabel berikut ini. Oke, selanjutnya inovasi. Inovasi adalah sifat kreatif pegawai ditandai oleh karakteristik berikut. Yang pertama, senantiasa merasa butuh
untuk terus mengembangkan kemampuannya, dinamis dan berpikir kritis terhadap situasi yang berkembang, menjadikan keterbatasan sebagai sarana untuk melakukan kreativitas dan inovasi. Itulah dia. Selanjutnya, komitmen mutu. Komitmen mutu, aktualisasi nilai-nilai dasar komitmen mutu dalam pelaksanaannya tugas aparatur negara sipil akan mendorong terciptanya iklim atau budaya kerja unggul yang dapat menumbuhkan keberanian untuk menampilkan kreativitas dan inovasi. Jadi ini merupakan komitmen mutu yang harus kita pahami dan kita terapkan dalam dunia pekerjaan kita. Berikut laporan yang saya terapkan dalam komitmen mutu di instansi atau tempat saya bekerja.